Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Rifki Ananta dengan NIM ASBAS 2023-15116 dari mata kuliah Penglihatan Komputer dan Analisis Citra dari kelompok ASBAS 4603. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya, yaitu paper yang berjudul Analisis Komparatif Model Deep Learning Unit++ dan Deep Lab V3 untuk segmentasi banjir. Oke, untuk nomor 1, masalah utama dan pentingnya topik. Masalah utama dari paper ini adalah karena banjir itu adalah bencana alam yang paling destruktif yang terus meningkat frekuensinya akibat perubahan iklim dan urbanisasi yang tidak terencana. Metode survei lapangan konvensional tidak efisien untuk area luas karena memakan waktu dan sumber daya yang besar. Identifikasi wilayah terdampak yang cepat dan akurat sangat krusial untuk manajemen krisis dan mitigasi bencana seperti ini. Topik ini penting karena menyentuh aspek keselamatan jiwa, kerugian infrastruktur, dan kebutuhan sistem peringatan dini yang andal. Nomor 2 yaitu rumusan masalah, tujuan, dan kesesuaian metode. Rumusan masalahnya itu adalah seberapa efektif sih arsitektur Deep Learning Unit++ dan Deep Lab V3 dalam melakukan segmentasi semantik citra banjir dan bagaimana konfigurasi hyperparameternya mempengaruhi performanya. Tujuannya yaitu mengevaluasi dan membandingkan kinerja kedua model secara head-to-head menggunakan dataset dari Floodnet. Metode yang dipilih itu adalah studi eksperimental kuantitatif yang sangat relevan karena memungkinkan pengukuran objektif lewat metrik IOU, D-score, recall, dan akurasi pixel, sehingga perbandingan performanya bisa dilakukan secara adil dan terukur. Lalu nomor 3, teori dan alasan pemilihan. Kita memilih Unit++ karena inovasi nested skip pathways yang meminimalkan kesenjangan semantik antara encoder dan decoder, sehingga itu lebih baik dalam menangkap detail batas objek kompleks dibanding unit standar. Deep Lab V3 dipilih karena mekanisme atrospatial pyramid poolingnya yang menangkap konteks multiskala tanpa menambah jumlah parameter secara drastis. Dia ideal untuk membedakan genangan luas dari objek bertekstur serupa. Pendekatan ini itu unggul dibanding alternatif seperti unit standar atau model tanpa backbone pre-train. Lalu gap penelitian dan kontribusi. Gap yang ditemukan, banyak penelitian sebelumnya hanya mengevaluasi satu arsitektur atau menggunakan parameter standar yang belum tentu optimal untuk citra banjir. Kajian sistematis tentang pengaruh hyperparameter pada konteks segmentasi banjir berbasis RGB itu masih sangat terbatas. Kontribusi penelitiannya, kita melakukan pengujian komparatif head-to-head antara struktur nested skip dan Atroz convolution, sekaligus mengeksplorasi sekuensial hyperparameter tuning, fungsi kehilangan kombinasi BCE plus DICE, dan differential learning rate. Ini memberikan wawasan empiris yang lebih mendalam tentang konfigurasi optimal untuk pemetaan banjir. Tahapan metodenya itu dan alasannya kenapa. Pertama, pada persiapan dataset, kita menggunakan float semantic segmentation dataset ada 600 training dan 63 validasi dengan ukuran 500 kali 512 pixel. Ini diperlukan untuk memastikan data terstruktur dan representatif. Preprocessing, sinkronisasi masker, split train, resize, dan normalisasi untuk menyeragamkan input agar model dapat belajar secara konsisten. Lalu augmentasi, horizontal dan vertical flip, rotate, brightness adjustment, Gaussian noise, dan lain-lain untuk meningkatkan variasi data dan kemampuan generalisasi model terhadap kondisi visual yang beragam. Konfigurasi arsitektur model Unit++ dengan nested skip pathways dan Deep Lab V3 dengan ASPP. Keduanya itu menggunakan backbone ResNet 50 untuk memastikan perbandingan yang adil dengan fondasi fitur yang sama.
Lalu training dan optimasinya di Lab Fitri itu kita menggunakan 30 epoch, Adam W, differential learning rate, dan auxiliary classifier. Unit plus kita menggunakan 50 epoch, Adam, early stopping di epoch 12 karena setiap arsitektur memiliki karakteristik konvergensi yang berbeda. Lalu evaluasi dan visualisasinya menggunakan IOU, D-score, recall, precision, dan overlay prediksi pada citra asli untuk mengukur kinerja secara kuantitatif sekaligus menganalisis kesalahan secara spasial. Lalu validasi output setiap tahapan. Preprocessing itu divalidasi dengan memastikan sinkronisasi antara citra dan masker sebelum dimasukkan ke pipeline pelatihan. Augmentasi divalidasi dengan memeriksa apakah variasi yang dihasilkan tidak mendistorsi label segmentasi. Kinerja model divalidasi menggunakan split data validasi terpisah sebanyak 63 citra untuk validasinya yang tidak diikutsertakan dalam proses pelatihan. Evaluasi menggunakan metrik kuantitatif, multidimensi, IOU, dice, recall, precision, dan pixel akurasi sehingga keberhasilannya itu tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Lalu visualisasi overlay digunakan untuk validasi kualitatif guna mendeteksi pola kesalahan yang tidak terlihat dari angka saja. Lalu selanjutnya itu keterbatasannya dan bagaimana cara kita mengantisipasinya. Keterbatasan yang pertama itu dataset kita sangat terbatas pada satu domain geografis yaitu floatnet. Jadi kemampuan generasi ke wilayah dengan karakteristik berbeda belum terjamin. Diantisipasi dengan menggunakan augmentasi ekstensif untuk meningkatkan variasi buatan. Lalu keterbatasan yang kedua, citra berbasis RGB itu rentan terhadap pantulan cahaya dan bayangan, menyebabkan false positif 1,65% pada unit plus. Diantisipasinya dengan penggunaan fungsi kehilangan kombinasi BCE plus dice yang menyeimbangkan sensitivitas. Lalu hasil dan evaluasinya. Hasil yang diharapkan itu kedua model ini mampu mengidentifikasi area genangan banjir dengan akurasi piksel tinggi 97% dan ini itu terbukti terpenuhi oleh keduanya. Deep Lab Fitri diharapkan unggul dalam akurasi spasial, terbukti dengan IOU sebanyak 95,33% dan D-score sebanyak 97,61%. Unit plus diharapkan unggul dalam sensitivitas, terbukti dengan recall sebanyak 97,28% dan false negatif yang hanya 1,24%. Evaluasi itu dilakukan melalui metrik kuantitatif, visualisasi overlay prediksi, serta analisis distribusi pixel untuk memahami pola kesalahan model. Lalu untuk kontribusi teoritis dan kontribusi praktis, kontribusi teoritis memberikan bukti empiris bahwa kombinasi nested skip pathways atau unit plus dan Deep Lab Fitri dengan backbone ResNet 50 menghasilkan performa sangat tinggi dalam segmentasi banjir berbasis RGB. Ini juga membuktikan efektivitas sekuensial hyperparameter tuning dan fungsi kehilangan kombinasi BCE plus dice. Untuk kontribusi praktisnya, kita menyediakan konfigurasi teknis optimal yang dapat langsung diimplementasikan dalam sistem pemetaan banjir otomatis berbasis penginderaan jauh. Jadi ini mendukung pengambilan keputusan darurat yang lebih cepat dan presisi dalam manajemen bencana. Lalu untuk referensi yang paling penting itu kita dari optimasi model unit backbone ResNet 50 pada segmentasi citra banjir. Ini sangat relevan karena menjadi fondasi langsung penelitian ini dalam aspek optimasi hyperparameter dan penggunaan arsitektur unit berbasis ResNet 50 untuk segmentasi banjir. Mungkin
Lalu kelebihan dan kekurangannya paper ini dibanding paper rujukan. Kelebihannya itu penelitian ini melakukan perbandingan head to head dua arsitektur mutakhir UNet++ versus DeepLab V3 secara langsung dalam satu kondisi eksperimental yang sama, sedangkan banyak paper rujukan itu hanya menguji satu arsitektur atau membandingkan baseline yang lebih lemah. Lalu kita menggunakan sequential hyperparameter tuning yang sistematis. Jadi pendekatan ini itu lebih terstruktur dibanding penggunaan parameter default yang dilakukan sebagian besar paper rujukan. Kekurangannya paper kita itu dataset kita itu hanya dari satu sumber, yaitu Floatnet dengan variasi geografis terbatas. Ini alasan belum diperbaiki itu karena karena keterbatasan waktu penelitian dan kebutuhan konsistensi eksperimental. Kita tidak menggunakan data multimodal seperti SAR atau LIDAR yang terbukti lebih andal pada kondisi berawan. Kita tidak mengimplementasikan karena kompleksitas teknis integrasi sensor fusion yang berada di luar cakupan penelitian ini. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.